Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما أنا وإياكم أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد, ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang berinteraksi dengan kitabullah al-karim, dengan Al-Quranul Karim, maka akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khairul anbiya, menjadi sebaik-baik nabi dan rasul karena turun kepada beliau Al-Quranul Karim. Jibril alaihi salam menjadi ruhul amin, menjadi khairul malaikah, menjadi sebaik-baik malaikat karena turun membawa Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan menjadi khairus syuhur, bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik karena Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, maka menjadi khairus syuhur, menjadi bulan yang terbaik. Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi khairu ummah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat yang terbaik. Begitu juga Al-Quranul Karim jika diturunkan dalam hati seorang muslim atau orang muslimah, maka seorang tersebut akan menjadi khairun nas, menjadi manusia yang terbaik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Maka segala sesuatu yang berinteraksi dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadi mulia. Pada malam ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mentadabburi dua surat dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita mentadabburi surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quranul Karim yang jumlah ayatnya 3 ayat saja, sebelumnya insyaallah kita akan mentadabburi dan memperbaiki bacaan kita dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kita milih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah. Dan surat yang terpendek dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kautsar. Maka pada malam ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mulai dengan surat Al-Fatihah, karena hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam salat kita adalah rukun salat. Jadi sebagaimana kita ruku', kita sujud, ada takbiratul ihram, ada juga rukun namanya surat Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah setiap hari dalam salat 5 waktu 17 kali. Jadi salat 5 waktu saja 17 kali. Bagaimana kalau kita tambah lagi sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, atau tahiyyat al-masjid, atau salat ad-duha, atau salat at-tahajjud, qiyamul lail, al-witr, bisa sampai 50 kali kita membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita akan sebut kesalahan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah juga, kemudian kesalahan yang sering terjadi juga dalam surat Al-Kautsar, serta akan mentadabburinya. Surat Al-Fatihah 7 ayat, jumlah ayatnya 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam riwayat Hafs an Asim, Al-Basmalah termasuk ayat yang pertama. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan riwayat Hafs an Asim, termasuk ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ada sebelum Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya ada ta'awudz atau isti'adzah yang hukum bacaannya sunnah. Jika kita mau baca surat Al-Fatihah baik dalam salat atau di luar salat, hukum bacaan al-isti'adzah atau at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah sunnah. Tapi al-basmalah hukum bacaannya wajib. Hukum bacaannya wajib. Kemudian surat Al-Fatihah punya 25 nama. Kalau surat Al-Kautsar hanya punya 2 nama saja, memiliki 2 nama. Surat Al-Kautsar dan surat An-Nahr. Sedangkan surat Al-Fatihah punya 25 nama. Jadi selain Al-Fatihah, selain nama Al-Fatihah, punya 24 nama. Pada malam ini kita insyaallah akan sebut 5 nama saja. Mulai dari Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Jadi kenapa namanya Al-Fatihah yang artinya pembukaan? Karena kita membuka salat kita dengan surat Al-Fatihah. Jadi kita mulai salat kita dengan surat Al-Fatihah. Tidak boleh kita memulai salat kita dengan surat yang lain. Walaupun surat Al-Baqarah, walaupun surat Al-Imran, harus kita mulai dengan surat Al-Fatihah, maka namanya Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Sebab yang kedua, kenapa namanya Al-Fatihah? Karena kita membuka Al-Quranul Karim dengan surat Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama dalam Al-Quranul Karim, kalau kita buka Al-Mushaf Al-Quranul Karim, maka Al-Fatihah surat yang pertama. Kemudian surat Al-Fatihah surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, secara keseluruhan, 7 ayat dari basmalah sampai waladhdallin amin. Kita akan sebut kesalahan yang sering terjadi pada at-ta'awudz atau al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita sebut kesalahan yang sering terjadi, bukan kesalahan yang sering terjadi hanya di Indonesia saja. Jadi kesalahan yang sering terjadi bagi semua manusia yang tidak pernah misalnya belajar atau dia tidak rajin belajar bagaimana Al-Quran dibaca, walaupun dia lahir di negara Arab, walaupun dia besar di negara Arab, walaupun bahasanya bahasa Arab. Saya ulang lagi, karena kita sering ditanya di sini, bagaimana orang Arab semuanya sudah bisa membaca Al-Quranul Karim? Kalau sudah lahir di sana berarti bisa membaca? Tidak. Sebenarnya orang Arab kalau tidak belajar Al-Quranul Karim, maka dia tidak bisa membaca, atau bacaannya terbata-bata. Dia menghadapi kesulitan dalam bacaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini sebagai kabar gembira juga bagi kita semua, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir, yang pandai bisa membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan bersama para malaikat yang termulia. Karena derajatnya tinggi, karena pahalanya besar, maka dia akan bersama para malaikat yang termulia. Rasulullah melanjutkan hadis ini, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quranul Karim dan menghadapi kesulitan dan bacaannya terbata-bata, tapi dia rajin belajar, dia selalu berusaha ikut majlis ilmu, majlis ta'lim,
dia selalu belajar bagaimana membaca Al-Quranul Karim, maka Rasulullah SAW bersabda, falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan terbata-bata, maka dia akan dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita beruntung di Indonesia kalau kadang kita merasa sulit membaca huruf dzal atau huruf dha atau huruf dad atau huruf sad yang jarang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, kita akan dapat ajran, 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kesalahan yang sering terjadi dalam al-isti'adzah atau at-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada suatu huruf dzal. Hanya kita perlu latihan huruf dzal, karena huruf dzal jarang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi makhrajnya atau tempat keluar huruf dzal adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah harus terlihat seperti ini, a'udzu. Mari kita praktik, silakan, biar kita dapat keberkahan Al-Quranul Karim. A'udzu. Masya Allah. Jadi ujung lidah kita harus terlihat, harus keluar sedikit saja. Kalau ujung lidah masih di dalam mulut, berarti ini huruf za, a'udzu. Kalau ujung lidah tidak terlihat, berarti a'udzu. Kita usahakan membaca a'udzu dengan mengeluarkan lidah, ujung lidah, dan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kita baca bersama-sama. Mungkin saya baca dulu, baru jemaah ikut saya. Kita baca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan dalam al-basmalah adalah huruf ha. Huruf ha. Mungkin karena huruf ha juga tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Kadang kita membaca bismillahirrahmanirrahim, padahal ini ha. Ha-nya atau makhrajnya, tempat keluar huruf ha adalah tenggorokan bagian tengah. Sedangkan huruf ha pangkal tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan seperti ini, huruf ha di sini, huruf ha di atas sedikit, di bagian tengah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Huruf ha yang berharakat kasrah, yang berbaris bawah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim ini sudah benar insyaallah. Tapi ar-rahim dengan suara mengalir dan menghembuskan udara, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang perlu diperhatikan huruf ha juga, alhamdu. Kemudian rabbil alamin, huruf ain. Huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Di sini Rabbil Alamin bukan berarti manusia dan jin saja, tapi sebenarnya seluruh makhluk. Al-Alamin, Rabbil Alamin. Al-Alamin artinya seluruh makhluk, bukan hanya ins wa jan, bukan hanya manusia dan jin, tetapi Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim yang perlu diperhatikan huruf ha juga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim seperti yang di Al-Basmalah tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Masya Allah. Taib. Mungkin ada pertanyaan, silakan yang bisa menjawab, tafadhal. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bukan terjemahnya saja ke bahasa Indonesia, tapi maknanya, artinya. Boleh silakan pakai mikrofon. Perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman artinya dalam bahasa Indonesia apa? Maha pengasih. Ar-Rahim Maha penyayang. Ini kalau artinya, terjemahnya. Tapi tafsirnya, Ar-Rahman apa maksudnya? Ar-Rahim apa maksudnya? Dua-duanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, asal kata Ar-Rahman dan asal kata Ar-Rahim sebenarnya sama, rahmat. Rahman dan Rahim, asal kata Rahman dan Rahim sama, rahmat. Rahmat Allah. Untuk siapa? Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Jadi orang mukmin diberikan rahmat, orang kafir diberikan rahmat, orang munafik diberikan rahmat. Sedangkan Ar-Rahim rahmatullahi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman saja. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Taubah, bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim, bukan bil mu'minina raufur rahman, tapi raufun rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, di riwayat yang lain Maliki pakai fathah, suara yang panjang, Maliki. Riwayat kita ada yang membaca Maliki. Sebenarnya artinya hampir sama. Kalau Maliki, pemilik hari pembalasan, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sedangkan Maliki, raja, artinya raja. Sebenarnya dua-duanya artinya masih sama. Di riwayat kita membaca Maliki, panjang dua harakat huruf mimnya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam ayat Maliki yaumiddin adalah huruf dal. Yaumiddi pakai da. Ya, di sini ada dal bukan ta. Ada perbedaan makna juga. Kalau kita membaca Maliki yaumiddin pakai dal, berarti maknanya pemilik hari pembalasan, yaumul qiyamah, hari kiamat. Sedangkan huruf ta, yaumitti pakai ta, berarti maknanya akan diubah menjadi buah tin, wattini wazzaitun. Jadi yang perlu diperhatikan huruf dal dengan suara yang tertekan, yaumiddi, tanpa menghembuskan udara. Kita coba bersama-sama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita beristi'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang perlu diperhatikan adalah huruf ya. Huruf ya harus kita baca dengan tasydid, suara yang tertekan, iya. Kemudian huruf ain, na'budu pakai ain dengan suara yang mengalir juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, huruf ta dibaca dengan suara yang tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, yang perlu diperhatikan adalah huruf hamzah. I. Pakai hamzah yang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim, huruf qaf. Qaf suaranya tebal, tafkhim. Al-mustaqi, posisi lidah naik.
Ihdinas siratal mustaqim. Naam, di sini ada suara lam, ihdinas siratal, lamnya tipis lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Tapi boleh kita jadikannya dua. Maksud saya, boleh kita berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita tarik nafas, baru kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua pendapat di sini. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh kita berhenti, harus kita wasal. Harus kita sambung ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi mungkin kadang kita tidak mampu, tidak bisa wasal, maka boleh insyaallah kita berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalil kita kenapa kita boleh kita berhenti, bahwa di riwayat yang lain selain riwayat kita, riwayat Hafs an Asim, ada yang menghitung siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat lagi. Tapi yang menghitung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dua ayat, berarti bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat. Biar tetap 7 ayat. Jadi harus tetap 7 ayat surat Al-Fatihah. Yang menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Yang tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat, langsung mulai alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin menjadi 2 ayat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada mad panjang 6 harakat. Waladdallin, kita mulai dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh kita hitung dalam salat. Amin artinya ya Allah kabulkan atau istijabah ya Allah. Amin hukum bacaannya sunnah, ya tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, tapi hukum bacaannya adalah sunnah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang kedua, surat Al-Kautsar, masih ada 15 menit. Mungkin 3 menit atau 5 menit saja kita memberikan kesempatan. Silakan yang mau baca surat Al-Fatihah, mungkin 1 orang saja yang mau baca surat Al-Fatihah, baru kita perbaiki pakai mikrofon. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Huruf ha, rah, suara mengalir lagi, rah. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Masya Allah. Kalau Bapak mau jadi imam, boleh insyaAllah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, surat Al-Kautsar, karena waktu kita terbatas, ada tim kita yang mau sampaikan. Surat Al-Kautsar, surat yang diturunkan di Makkah, jadi surat yang Makkiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa ada surat yang Makkiyah, ada surat yang Madaniyah. Makkiyah diturunkan di Makkah, kalau Madaniyah diturunkan di Al-Madinah. Jumlah surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah adalah 86 surat. 86 surat diturunkan di Makkah. Dan jumlah surat yang diturunkan di Madinah, surat yang Madaniyah, adalah 28 surat. Totalnya 114 surat. Bagaimana kita bisa menghafal ini biar mudah dihafal? Kita lihat jumlah ayat surat Al-Baqarah. Nanti kita cek di Al-Mushaf jumlah ayat surat Al-Baqarah. Ada yang bisa cek sekarang? 286. Betul? 286. Kalau kita tulis 286, kita ambil dua angka yang sebelah kanan, dua nomor yang sebelah kanan, berapa? 86. Ini surat yang Makkiyah. Kita ambil dua angka yang sebelah kiri, berapa? 28. Ini surat yang Madaniyah. Totalnya berapa? 114. Jadi tiga angka ini 286. Kalau 86 Makkiyah, 28 Madaniyah. Totalnya 114. Ini termasuk i'jazul Quran. Termasuk i'jazul Quran. Maka salah satu keistimewaan Al-Quranul Karim juga dalam surat Al-Kautsar yang 3 ayat saja, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita hitung jumlah kata-kata dalam surat Al-Kautsar, ada 10 kata. Kalau kita lihat huruf yang paling banyak yang diulang dalam surat Al-Kautsar adalah huruf Hamzah, huruf Alif. Dan diulang berapa kali dalam surat Al-Kautsar? 10 kali. Surat Al-Kautsar, huruf yang terakhir dalam surat Al-Kautsar adalah huruf Ra. Dan urutan huruf Ra dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah, huruf yang ke-10. Huruf nomor 10 dalam huruf hijaiyah dalam bahasa Arab adalah huruf Ra. Maka ini menunjukkan bahwa surat Al-Kautsar berbicara tentang An-Nahr, tentang penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban terjadi pada hari ke-10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr. Ini sedikit saja i'jaz Al-Quran, namanya i'jaz adadi dalam Al-Quranul Karim. Tadi kita sampaikan i'jaz surat Al-Kautsar adalah surat yang Makkiyah, diturunkan di Makkah. Kemudian punya atau memiliki dua nama, Al-Kautsar yang artinya kita kembali ke asalnya dalam bahasa Arab. Kautsar dari kata kathir. Kathir ini artinya banyak. Jadi nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di tafsir yang lain, Al-Kautsar adalah sungai atau telaga yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi ada dua tafsir. Yang pertama, Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, atau telaga atau sungai di surga. Sebenarnya dua-duanya hampir sama artinya, karena telaga atau sungai termasuk nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Quran, selain syafaat Rasulullah, ada juga Al-Kautsar, termasuk salah satu nikmat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya surat Al-Kautsar dari situ. Kemudian ada nama yang lain, namanya surat An-Nahr, diambil dari kata wanhar, fasalli li rabbika wanhar, artinya penyembelihan hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga atau sungai di surga. Asbabun nuzul, kita ambil satu riwayat saja, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menundukkan kepalanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat alayya surah." Telah diturunkan kepadaku suatu surat. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah bertanya sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah alaihi khairun katsir. Al-Kautsar adalah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak atau telaga atau sungai di surga. Kemudian setelah ayat ini langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbika wanhar. Kita dapat faedah di sini bahwa setelah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Fasalli li rabbika, langsung fasalli. Fa ini namanya fa'ut ta'qib. Jadi langsung fasalli li rabbika, maka laksanakanlah salat atau dirikanlah salat karena Tuhanmu. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurban. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan hewan kurban adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, maka sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Kita sebut satu hadis saja sebagai kabar gembira dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita berijtihad dalam ibadah kita. Ma min ayyamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr al-awail min dhil hijjah. Qalu wala al-jihad ya Rasulullah? قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan atau tidak ada hari di mana amal salih di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, meskipun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang dia keluar berangkat dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun. Kita sebut satu hadis juga yang kalau di antara kita yang tidak mampu berpuasa dalam 10 hari dari hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah, maka kita usahakan saum atau berpuasa pada hari Arafah. Yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu dan menghapuskan dosa yang tahun yang akan datang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lana dhunubana wa an yastur lana 'uyubana wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa an yuwaffiqana ila ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluhu wa khassatuhu. أقول قولي هذا وبارك الله فيكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.